Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lian Cika Agustin Purwanto dari kelas 11 RPLA, nomor absen 20. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas program sisap berbasis Windows Phone berjudul Game Tebak Angka Rahasia. Nah, di sini game ini dibuat dengan Visual Studio menggunakan Form sebagai tampilan utamanya. Pertama-tama, di sini ada import library. Di awal kode, program mengimpor berbagai library bawaan sisap sistem untuk fungsi dasar sistem drawing. Nah, sistem drawing ini digunakan untuk warna dan tampilan, sedangkan sistem Windows Form sebagai pustaka utama untuk membuat aplikasi berbasis GUI atau tampilan Windows, teman-teman. Nah, di sini namepage-nya bernama Game Tebak Angka. Selanjutnya, ada deklarasi kelas dan variabel. Di sini, kelas utamanya bernama Form1 turunan dari Form. Ini Form1 turunan dari Form. Nah, di dalam ini terdapat beberapa variabel penting. Yang pertama ada angka target. Apa sih angka target ini? Angka target digunakan untuk menyimpan angka rahasia yang harus ditebak. Yang kedua, ada sisa kesempatan. Sisa kesempatan ini dan maksimal kesempatan ini digunakan untuk mengatur jumlah tebakan yang harus. Ini adalah kayak kesempatan, berapa sih kesempatan pemain yang didapatkan untuk menebak angka itu. Nah, untuk kesempatan-kesempatannya nanti dibahas di bagian selanjutnya. Nah, di sini ada is multiplier. Is multiplier ini untuk menentukan mode permainan yang akan dipilih oleh si pemain. Nah, random acak ini adalah untuk menghasilkan angka acak yang angka tersebut harus ditebak oleh si pemain. Tingkat kesulitan saat ini dan mode saat ini. Ini digunakan untuk menampilkan status permainan yang akan dijalankan oleh si pemain. Selanjutnya ada konstruktur public from 1. Dijalankan saat program dibuka. Nah, ia akan menyiapkan tampilan awan, membuat project random, dan memanggil fungsi instalasi permainan ini untuk reset awal. Selanjutnya ada instalasi permainan di sini. Di sini fungsi instalasi permainan untuk mengatur kondisi awal game. Nah, di set pilihan default ini nanti ada pilihan-pilihan permainan. Pemain akan memilih single player atau multiplayer. Nah, terus pilih kesulitan mudah atau sedang. Selanjutnya ada di sini ada menyembunyikan panah permainan. Nah, panah permainan ini untuk menampilkan di sini ada panah permainan. Selanjutnya ada menampilkan pengaturan permainan. Nah, di sini ada bersihkan input sebelumnya. Nah, di sini untuk membersihkan teks serta mengatur proses bar agar kosong. Terus
Di sini ada mode permainan yang akan dijalankan oleh si pemain. Ada dua, yaitu single player dan multiplayer. Di single player ini, angka dipilih otomatis oleh komputer secara acak. Sedangkan di multiplayer, di sini akan ada dua atau lebih pemain. Di sini pemain pertama memasukkan angka rahasia sendiri dan pemain lainnya akan menebak angka yang dimasukkan oleh pemain tadi. Selanjutnya ada tingkat kesulitan di sini. Tingkat kesulitan di sini ada 3 level. Yang pertama mudah. Mudah di sini mempunyai 10 kesempatan. Sedangkan sedang ini mempunyai maksimal 7 kesempatan. Di kesempatan yang sulit, ini sistem hanya memberikan 5 kesempatan yang harus ditebak oleh pemain. Selanjutnya, kita bahas bagian event header untuk pemilihan mode. Di sini, dua baris ini, 1 dan 2 ini, adalah event header untuk tombol mode permainan. Nah, di mode permainan ini, artinya saat tombol single player diklik, program akan menjalankan fungsi pilih single player. Dan kalau tombol multiplayer diklik, maka fungsi pilih multiplayer yang akan dijalankan. Jadi, dua tombol ini berfungsi untuk menentukan mode permainan apakah melawan komputer atau melawan pemain lain. Bagian kedua ada pemilihan tingkat kesulitan. Nah, di sini ada kesulitan mudah, kesulitan sedang, dan kesulitan sulit. Seperti tadi. Lalu 3 baris ini adalah event header untuk tombol tingkat kesulitan. Kalau tombol mudah diklik, program memanggil fungsi kesulitan mudah. Kalau sedang, maka fungsi kesulitan sedang. Dan kalau sulit, maka fungsi kesulitan sulit yang akan dijalankan. Nah, di sini ada mudah, sedang, dan sulit. Terus ada selanjutnya di bagian ini, menentukan berapa sulit tantangan atau angka rahasia yang akan ditebak. Nah, di sini ada teks angka rahasia nih. Nah, di sini textbox bernama teks rahasia. Fungsi ini akan berjalan setiap kali isi teks dalam kotak tersebut berubah. Misalnya, pemain mengetik atau menghapus angka. Saat ini bagian dalam kurawal masih kosong. Nah, ini di sini isinya menebak. Ini isinya untuk angka ya. Jadi kan nanti kalian jika bermain harus mengisi angka 1 sampai harus menebak angka 1 sampai 100. Nah, di sini input akan mengecek apakah angka yang dimasukkan valid 1 sampai 100. Jumlah kesempatan dikurangi 1 saat pemain sudah menebak angkanya. Jika tebakan benar, tampilan pesan menang. Jika salah, muncul petunjuk apakah terlalu besar, terlalu kecil, dan ini ada petunjuk tebakan ya. Petunjuk tebakan ini
saat pemain mengisikan angka tebakannya. Nah, di sini ada panas, hangat, agak hangat, dan dingin. Nah, di sini ada kayak semacam pesan peringatan untuk pemain. Jika angka yang akan dimasukkan salah, di sini ada semacam petunjuk. Apakah angka yang dimasukkan oleh pemain terlalu besar atau terlalu kecil? Jika kesempatan habis, ada tampilan pesan kalah. Nah, di sini game over, angka yang benar adalah angka yang nanti akan ditunjukkan oleh komputernya, sistemnya, dan di sini akan ada teks kesempatan habis. Nah, jika Anda menang akan ada pesan masuk, selamat Anda menang. Anda menebak angka berapa dengan benar. Petunjuk juga memberikan tingkat kedekatan angka yang ditebak. Di sini ada panas, hangat, dan agak hangat. Di sini menang kalahnya. Terus ada nah, di sini ubah warna berdasarkan sisa kesempatan. Di sini jika sisa kesempatannya ada 2, label kesempatan akan berwarna merah. Jika sisa kesempatan kurang dari maksimal kesempatan lebih dari 2, label kesempatan akan berwarna oranye. Nah, jika kesempatan masih banyak nih, akan berwarna light green atau hijau. Ya, artinya hijau itu jika masih banyak, oranye jika setengah, terus merah jika hampir habis. Terus ini ada perbarui progress bar, ini digunakan untuk sisa kesempatan tadi ya. Perbarui permainan. Nah, di sini untuk perbarui permainan, jika kamu ingin memperbarui tingkat kesempatannya atau level kesulitannya, terus ada tombol ulangi. Tombol ulangi ini mengembalikan tampilan ke pengaturan awal, input dibersihkan, tombol diaktifkan lagi, dan game siap dimulai ulang tanpa menutup aplikasi yang akan dijalankan. Nah, di sini saat form ditutup atau game belum selesai dimainkan, akan ada pesan. Apakah Anda yakin ingin keluar? Progres permainan akan hilang. Jadi, saat permainan belum selesai dimainkan dan Anda keluar, akan ada pesan. Apakah Anda yakin ingin keluar? Karena jika pemain sudah keluar, progres permainan yang sedang berjalan akan hilang, tidak bisa disimpan. Dan ini ada konfirmasi keluar, yes or no. Hal ini mencegah game tertutup tanpa sengaja. Nah, metode legacy compat ini digunakan radio multiplayer. Tujuan video ini disimpan untuk kompatibilitas tapi tidak digunakan dalam desain baru. Kesimpulannya, program ini sudah lengkap dengan interaktif fitur-fiturnya, meliputi mode single dan mode multiplayer. Coba kita jalankan teman-teman. Nah, ini nih
Ini kan ada judulnya game tebak angka. Nah, di sini ada mode pemilihan. Nah, di sini ada kata selamat datang dulu. Selamat datang di game tebak angka, atur permainan. Pilih mode permainan dan tingkat kesulitan untuk memulai petualangan. Di sini ada mode permainannya single player dan multiplayer. Kita bahas satu-satu dulu ya. Coba kita awalnya pilih single player yang mudah aja. Kita selanjutnya mulai permainan. Nah, ini kan ada tebak angka rahasia. Nah, kita di sini disuruh menebak nih. Silahkan tebak angka antara 1 sampai 100. Jika kesempatan masih banyak, angka ini label akan berwarna hijau. Nah, tombol ulanginya yang ini ya, untuk merefresh dan mengembalikan ke mode sebelumnya. Coba kita pilih angka, kita tebak nih angka, coba tengah-tengah 50 dulu. Wah, ada pesan, terlalu besar, coba lebih kecil dari 25. Dingin nih, berarti angkanya itu masih jauh. Coba kita 25. Nah, terlalu besar, coba lebih kecil dari 25. Agak hangat, coba kita ke 15. Wah, terlalu besar. Coba lebih kecil dari 15. Hangat. Arti kata hangat di sini merujuk pada angka angka rahasianya itu mulai dekat. Nah, coba kita tebak 10. Angka tebakan. Tebak. Wah, terlalu besar. Coba lebih dari 10. Lebih dari 10. 7. Nah, di sini kan kesempatan saya sisa 2. Nah, di sini akan berwarna merah, teman-teman. Nah, kan di sini saya salah. Nah, kesempatannya akan habis dan akan muncul pesan game over. Angka yang benar adalah 3 dan coba lagi. Coba kita ulangi ya. Nah, di sini aku akan milih multiplayer. Nah, ini gambarannya multiplayer. Misal aku adalah pemain pertama yang harus memasukkan angkanya. Nah, ini aku memasukkan 20 ya. Nah, si pemain kedua harus menebak angkanya. Berapa angka yang akan ditebak. Nah, jika menang, selamat Anda menebak angka 20 dengan benar. Nah, begitu singkatnya alur game ini. Ini kesempatan 7 ya, untuk yang sedang, level sedang, dan sulit hanya untuk 5 kesempatan. Nah, saat kita mulai permainan dan ingin meninggalkan. Nah, kesimpulannya, program ini sudah lengkap dengan interaktif fitur-fiturnya, meliputi mode single dan multiplayer yang tadi nih, pilih kesulitan, progress bar dan feedback warna, validasi input dan konfirmasi keluar. Secara keseluruhan, game ini melatih logika pemain, pengguna event handler, serta pengelolaan UI di Windows ROM. Jadi itulah penjelasan singkat tentang kode program game tebak angka hisab. Program ini sangat bagus untuk latihan membuat aplikasi GUI sederhana dengan fitur interaktif dan logika pemain yang menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe untuk pembahasan kode-kode lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kebelibet.
kelanjutan dalam menjelaskan alur program ini, dan jika ada kesalahan alur program mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.